terkait dengan walimah. Sekarang kita bicara adab lebih teknis gitu. Lebih ke bagaimana kita nanti ketika walimah ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kemudian perbuat. Nah, di sini ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Karena seorang muslim itu kehidupan mereka dengan adab itu dekat sekali jemaah ya. Jadi kata para ulama dalam sebuah sayanya dikatakan bahwasanya al-muslim bila adab kahayawanat. Jadi kalau orang muslim kok tanpa ada adab, tanpa ada attitude, tanpa ada sopan santun, maka dia ya tidak lebih dari hayawanat, ya, hewan. Ya, maka adab itu menjadi perbedaan gitu kurang lebih ya. Nah, termasuk di sini. Termasuk di antaranya adalah ketika kita berada di walimah ya. Ada beberapa hal jemaah sekalian yang menjadi catatan kita, walaupun ada beberapa yang sudah tadi kita singgung. Pertama, ketika kita mendatangi walimah, maka jangan semata-mata kemudian al-akal saja makan, bukan semata-mata itu. Ya, kadang-kadang kita ngomong, ayo kita datang yuk. Kayaknya si A ini walimahnya di gedung, masya Allah bintang 15 gitu. Oh, ini pasti makanannya semuanya. Jangan cuma sekedar itu, karena datangnya kita walimah itu ibadah jemaah. Kenapa? Karena ini undangan gitu. Undangan yang sifatnya kata Nabi sebuah hadis apa? Ijabatud da'i atau dakwah. Memenuhi panggilan undangan yang sifatnya apa? Wajib. Maka kita niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan ini ya. Jadi ketika ada undangan walimah, maka tanamkan dalam diri kita ini adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita lakukan, maka ini kita bagian daripada orang yang berangkatnya dari rumah berbeda dengan orang-orang yang cuma sekedar bersenang-senang, kan begitu. Ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, memuliakan seorang mukmin. Ya. Jadi karena kita diundang, maka otomatis kita memuliakan orang lain atau saudara kita, dan itu penting. Orang yang memuliakan orang lain, maka Allah akan memuliakan dirinya. Ya. Termasuk di sini adalah ketika diundang walimah, maka wajib bagi dia untuk kemudian memuliakan orang lain. Kenapa demikian? Agar tidak dianggap kita sebagai orang yang sombong. Ya, maka ini penting sekali. Sosial itu harus terbangun. Bagaimana kemudian kita jangan sampai orang lain berbuat suudzon dengan kita. Kalau kadang-kadang orang berpikir, oh ini kok sombong gitu. Ketika diundang oleh orang lain dia datang. Ini perlu diwaspadai ya oleh kita. Yang ketiga, niatkan sebagai amalan yang mendekatkan pada takwa ya. Jadi ya ibadah, murni ibadah, bukan cuma sekedar senang-senang, bukan cuma untuk makan-makan. Dan adab-adab yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan masalah ini. Tadi kita sudah singgung di awal bahwasanya hendaknya kita kemudian makan ya dengan tangan kanan, kemudian dengan duduk ya. Nah, ini yang mungkin ada poin penting jemaah yang perlu kita juga barangkali ada yang belum tahu ya. Dalam sebuah hadis Nabi katakan innal barakata tanzilu minal wasati ta'am ya. Fakulu min hafatihi wa la ta'kulu min wasatihi. Nabi katakan keberkahan itu akan turun di bagian tengah makanan ya. Maka mulailah untuk makan ya. Jadi keberkahannya itu turun dari bagian tengah, tapi mulainya itu disuruh di bagian pinggir. Jadi kalau makan tuh bulat gitu, makannya dari pinggir ngambilnya ya. Dari pinggir. Jangan makan dari tengahnya ya. Dan ini hadis yang sahih dari Tirmidzi dan dinilai oleh beliau hadis yang sahih dalam jilid yang keempat di nomor 439. Beliau mengatakan keberkahan makan dari tengah, tetapi diperintahkan Nabi untuk mengambil dari pinggirnya. Jadi kalau ada makanan yang sifatnya itu kemudian ya sebutlah makanan yang memang kita harus mencuilnya atau mengambilnya, maka ambil dari pinggir ya. Inilah menunjukkan kalau kemudian amalan yang kita lakukan itu ittiba dengan Nabi. Mencontoh bagaimana Nabi mengamalkan amalan tersebut. Bukan kemudian menurut kita. Ya, contohnya ini, Nabi katakan makanan itu memang barokahnya turun ke tengah. Tetapi Nabi katakan ambillah makanan kemudian dari sampingnya, ya, dari pinggirnya. Ini menunjukkan kalau kemudian adabnya dalam makan itu demikian, ya. Jangan kemudian langsung ya, dilep semua, ya itu malah benar, ya. Tapi makan itu adalah tamahal, slow aja, pelan-pelan, dinikmati, ya. Terus Nabi katakan makanan itu kul mimma yalik. Ya, walaupun hadis ini dari Nabi kemudian kepada sahabat atau kepada putra beliau Umar bin Abi Salamah, ya. Kul mimma yalik. Makan yang terdekat, jangan dikerau semua, ya. Ketika kemudian makan dikumpulkan semua digotong atau ini bukan etikanya seorang muslim makan demikian. Adab yang kelima
Para undangan dibolehkan makan sampai kenyang. Jadi ya kalau antum memang sudah sengaja satu hari, satu malam sengaja memang dilaperin, ya, besok mau kondangan gitu, ya monggo sih. Ya. Ternyata sampai sana habis, waduh menderita sekali tuh. Sampai tempat ternyata yang tadi sudah nawa itu 2 hari nggak makan, ya harapannya di kondangan biar jamak makannya gitu. Ya. Ternyata sampai sana tet habis. Ya. Tapi boleh, ya, kenyangkan di situ. Ya, tapi ingat, berhentilah ketika kemudian sudah kenyang. Jangan dipaksa, mentang-mentang ini makanan belum pernah dilihat seumur hidup. Ya. Wah ini kalau nggak dimakan mubazir ini, padahal sudah penuh. Nggak boleh, ya. Nggak boleh memaksakan orang makan yang dia sudah dalam kondisi apa? Kenyang. Kemudian para undangan tidak diperbolehkan, ya, dalam hidangan itu kemudian dibawa pulang. Ini adabnya, ingat adabnya. Berarti nggak usah bawa pulang, ya bukan adabnya. Tiba-tiba kemudian, wih, iya makanan masih sisa banyak ini. Pak, tolong bungkusin Pak, ya. Anda masukin ke kerdus ya, saya bawa pulang. Nggak boleh, ya, adabnya nggak boleh. Nggak boleh kemudian pula memberikan atau menjual makanan kepada orang lain. Ya, jadi misalnya ada makanan di situ, kemudian karena ini makanan belum pernah ada di kampung kita, dijual kayaknya mahal nih. Ya. Oh ini makanan unik nih, kok bulat-bulat melungker-melungker kayak gini. Oh ini kalau dijual mahal. Kayaknya dibawa pulang, dibungkusin. Nggak boleh. Bukan adabnya ketika walimah bawa pulang makanan dan dijual lagi. Ya. Nah, insya Allah ya. Ada nggak di tempat kita? Belum ada ya. Atau jangan bikin sejarah baru ya. Habis ini atau bikin sejarah baru, bungkus makanan ya kan, minta dibungkusin kemudian dibawa pulang, jangan. Ya adanya tidak demikian.